Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi alladhina amafuna wa'dah. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Ad-Doktur Acep Hermawan MAG yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari uh, studi naskah bahasa Arab untuk memenuhi ujian akhir semester 1 di STAI Al-Azhar Cianjur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Murojab, mahasiswa pasca semester 1 di STAI Al-Azhar Cianjur. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan sedikit menguraikan hasil dari studi naskah bahasa Arab yang diambil dari artikel yang berjudul Al-Muqarabatu bil Kifayati Khiyarun Muassasati Litakwinil Mihni fi Qita'i Sina'ati At-Taqlidiyah, karya dari Syekh Ilham Asyarqawi Jawad. Beliau adalah berkebangsaan dari Maghribi atau Maroko di daerah Rabat. Artikel ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya adalah pendekatan berbasis kompetensi sebagai pilihan institusional dalam pelatihan kejuruan pada sektor kerajinan tradisional. Yang pertama adalah kondisi pelatihan pada profesi kerajinan tradisional dan tantangan reformasi. Sejak generasi ke generasi, transfer pengetahuan di sektor kerajinan tradisional berlangsung melalui praktik. Proses belajar dilakukan melalui pengamatan dan pelaksanaan tugas. Peserta didik meniru dan mengulang apa yang dilihatnya, kemudian secara bertahap menguasai tugas yang semakin kompleks di bawah pengawasan pengajar hingga ia mampu menguasai semua tahap kerja. Jadi, generasi ke generasi itu, generasi awal berdirinya atau adanya profesi kerajinan tradisional di berbagai daerah pun sebenarnya sama, yaitu belum adanya pembelajaran-pembelajaran yang semakin kompleks, hanya mengandalkan dari hasil tiruan atau hasil dari kerja keras para siswa, para peserta didik, apa yang diajarkan oleh para pendidik, apa yang diajarkan oleh para pembimbingnya, mereka itu meniru, kemudian mereka itu membuat apa yang mereka kerjakan sesuai dengan arahan pembimbingnya. Jadi di generasi awalnya seperti itu, belum adanya kontribusi dari berbagai media untuk menunjang hal-hal yang menuju keberhasilan dari proses kerajinan tradisional. Kemudian, dengan adanya proses pembelajaran yang seperti itu, adanya tantangan utama dalam pendekatan nasional untuk transfer pengetahuan. Bagaimana mempertahankan metode pembelajaran berbasis praktik dalam jangka waktu atau kerangka waktu yang terbatas di sekolah. Jadi gini, dengan adanya metode seperti itu, metode awal generasi peserta didik atau para siswa menjalankan tugas sebagai pelajar dalam bidang kejuruan, misalkan dalam bidang kerajinan-kerajinan yang menghasilkan produk secara tradisional, itu misalkan diterapkan di sekolah mengenali akan adanya kendala. Karena apa? Karena di pembelajaran di sekolah relatif sedikit dalam masalah waktu. Jadi waktunya itu hanya sebentar. Sedangkan metode terdahulu itu, generasi awal, dengan cara hanya melihat dan memodifikasi apa yang dilihat dari pembimbingnya, sehingga para siswa atau para pelajar atau peserta didik mengalami kesulitan untuk
percepatan pemahamannya karena memerlukan waktu yang begitu panjang. Sedangkan di sekolah waktunya hanya sebentar. Kemudian untuk selanjutnya, pola pelatihan tradisional menghadapi beberapa kelemahan. Nah, ini jadi pola pelatihan yang sudah berjalan dari generasi awal sampai terbentuknya atau adanya kurikulum-kurikulum yang berhubungan dengan kejuruan, adanya kelemahan-kelemahan. Yang pertama, kurangnya strukturasi pengetahuan, tidak ada kerangka kerja yang jelas untuk memahami seluruh proses secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, ketiadaan strategi pedagogik yang matang, pendekatan pembelajaran yang sistematis sebelum dirancang. Kemudian yang ketiga, kekurangan sarana penunjang, minimnya alat bantu lain yang diperlukan untuk mendukung perolehan keterampilan secara lebih efektif. Nah, jadi untuk metode yang dikatakanlah metode yang dulu gitu ya, sebelum adanya reformasi dari pelatihan-pelatihan yang secanggih sekarang ini, adanya kelemahan-kelemahan. Yang pertama, kurangnya strukturasi pengetahuan. Jadi pengetahuannya itu hanya sebatas yang diambil dari pembimbing dan pelatih saja. Jadi para peserta didik itu hanya sebatas itu saja pengetahuannya. Kemudian yang kedua, tidak ada strategi pedagogiknya yang begitu matang. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan di sekolah-sekolah kejuruan maupun yang berada di negeri kita di Indonesia maupun yang di luar sana, apalagi ditunjang dengan teknologi yang begitu canggih, sehingga para siswa ya sedikit banyaknya mereka mengembangkan potensi, ditambah lagi dengan penunjang-penunjang yang membantu mereka untuk berhasil di bidang kejuruan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu metode, ini menghadirkan dua permasalahan utama. Ya, metode klasik atau metode yang dilakukan oleh generasi awal hanya melihat atau hanya mengambil ilmu secara praktek saja dari pembimbing dan pelatihnya, adanya permasalahan. Yang pertama, ketidakberlanjutan transfer pengetahuan. Jadi tidak ada pengetahuan yang berkesinambungan. Hanya itu-itu saja, stagnan kalau untuk hal seperti itu. Kemudian ketergantungan peserta didik pada ritme kerja dan tekanan produksi di tempat mereka bekerja. Nah, metode ini cenderung mendorong peserta didik untuk sekedar mengulang dan meniru tanpa memahami alasan dibalik setiap langkah kerja. Jadi mereka hanya mengandalkan pengetahuan sebatas dari hasil kerja mereka selama mereka dibimbing. Tidak adanya inovasi, kemudian tidak adanya rekayasa-rekayasa dalam bidang kejuruan sehingga menghasilkan hal-hal baru. Beda dengan sekarang. Untuk selanjutnya, tantangan utama dalam reformasi pelatihan di sektor kerajinan tradisional dapat dirumuskan sebagai berikut. Hubungan antara pengrajin tradisional dan pelatih reformasi harus memastikan bahwa pelatihan kejuruan tidak mengabaikan keterampilan otentik yang menjadi ciri khas kerajinan tradisional di daerah Maroko. Kenapa daerah Maroko? Karena orang yang membuat artikel yaitu Syekh Asyarqawi Jawad itu adalah orang Maroko. Kemudian yang kedua, hubungan antara pelatih dan peserta didik. Tantangan utama bagi lembaga pelatihan kejuruan adalah bagaimana mengubah peran pelatih dari sekedar guru tradisional menjadi fasilitator. Nah, ini jadi guru pelatih itu, pembimbing itu dituntut ya, selain dari memberikan materi tentang kejuruan, tapi dituntut untuk menjadi seorang fasilitator. Nah, kemudian jawaban terhadap tantangan ini, pendekatan berbasis kompetensi, maka diadakanlah pendekatan-pendekatan yang berbasis kompetensi. Untuk menjawab tantangan tersebut, sektor kerajinan tradisional bekerja sama dengan mitra Kanada. Nah, ini berarti proses yang ditempuh oleh si pembuat artikel yaitu Syekh Asyarqawi Jawad. Beliau itu mempraktikkan, mengeksperimen hasil kerja dalam bidang tradisional itu, bekerja sama dengan mitra Kanada melalui eksperimen penerapan pendekatan berbasis kompetensi pusat.
Pusat Seni Kerajinan Tradisional di At-Taqaddum Rabat menjadi tempat penerapan proyek ini selama 3 tahun terakhir, 2006 sampai 2008. Inisiatif ini merupakan bagian dari proyek rekayasa ulang pelatihan kejuruan berdasarkan pendekatan berbasis kompetensi selaras dengan rekomendasi Piagam Nasional untuk Pendidikan dan Pelatihan. Nah, setelah adanya bekerja sama dengan mitra-mitra dari luar, sehingga dalam proses pembelajaran dalam bidang kejuruan itu ada modifikasi, adanya inovasi-inovasi terbaru dari para ahli, sehingga untuk waktu ini ya, untuk akhir-akhir ini kerajinan tradisional mendapatkan modifikasi atau hal-hal baru dalam bidang kerajinan tradisional sehingga lebih modern, lebih digabungkan dengan teknologi. Bahkan pelatihnya pun, pembimbingnya pun mereka itu berpengalaman ya, berkolaborasi dengan orang-orang ahli ya, dari berbagai pengalaman dari luar, misalkan bahkan dari luar negeri dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, pendekatan berbasis kompetensi, muncullah pendekatan berbasis kompetensi. Pembelajaran menjadi efektif dan mandiri, sehingga para siswa, para peserta didik menjalankan pekerjaannya itu lebih efektif dan mandiri lagi. Tidak tergantung kepada apa yang pembimbing, apa yang pelatihnya itu berikan, tidak hanya sebatas itu, tapi lebih efektif dan bisa belajar mandiri, menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Jadi pelatihan-pelatihan ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan di pasar-pasar kerja. Kemudian modul fleksibel untuk menyesuaikan perkembangan teknologi. Nah, setelah dibentuknya pendekatan yang berbasis kompetensi itu, sehingga banyak materi-materi yang menjadi bahan utama atau modul-modul yang fleksibel untuk menyesuaikan perkembangan teknologi. Kemudian implementasi di Maroko. Nah, ini pembuktian atau misalkan pengerjaannya, karena si pembuat artikelnya ada orang Maghribi, orang Maroko, sehingga implementasinya pun dilaksanakan di sana. Maka muncullah proyek-proyek yang dihasilkan dari hasil kerja peserta didik, hasil kerja para pelajar yang menggeluti bidang profesi tradisional. Muncullah ya, proyek-proyek, contohnya pada mesin kerajinan, keramik dan pandai besi, kemudian peralatan yang lainnya yang bisa dirasakan manfaatnya sampai sekarang. Kemudian kerjasama dengan Kanada untuk program dan pelatihan pelatih. Jadi si pelatihnya, si pembimbingnya itu ada program khusus ya dari orang-orang ahli untuk lebih mengembangkan lagi potensi mereka dalam bidang kejuruan. Kemudian evaluasi berbasis standar memastikan relevansi pelatihan. Nah, dampak positif dari pendekatan ini adalah perubahan dari pengajaran konvensional ke fasilitasi pembelajaran. Jadi sekarang itu di sana, khususnya umumnya di kita juga di Indonesia, jadi pembelajaran kerajinan tradisional lebih lebih menggabungkan gitu dengan teknologi zaman sekarang, sehingga kerajinan tradisional berkolaborasi dengan teknologi menghasilkan karya-karya yang sangat baik dan bagus. Kemudian koordinasi antar pengajar dalam merancang kurikulum. Nah, sekarang ada kurikulumnya, kemudian ada struktur pembelajarannya, kemudian modul ajar dan sebagainya sudah terstruktur sehingga mereka tidak merasa kesulitan, tidak hanya bergantung kepada ilmu yang diberikan oleh pelatih atau pembimbingnya. Pelatihan yang adil dan kompetitif bagi peserta. Nah, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan dari pendekatan ini, yaitu reformasi pelatihan berbasis kompetensi di sektor kerajinan tradisional berhasil mengatasi tantangan pelatihan tradisional. Pendekatan ini mendukung keberhasilan peserta didik dengan dukungan sistem yang terstruktur. Nah, jadi pendekatan ini, pendekatan berbasis kompetensi ini pada masa reformasi bisa mereformasi pelatihan yang berbasis yang asalnya itu tradisional
sekarang digabung menjadi pelatihan-pelatihan yang berteknologi, bahkan pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu inovatif, sehingga menghasilkan karya-karya yang bisa dirasakan oleh zaman sekarang dalam berbagai teknologi, peralatan, misalkan peralatan-peralatan untuk kehidupan, untuk yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, karena pada dasarnya pembuatan video ini atau kerja keras saya sendiri. Jadi mohon maaf karena masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan dalam proses pembelajaran saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.